Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bulan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak sudah siap? Ya, kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Penny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Simpai bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara bermain lingkaran simpai yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya banyak. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukkan tubuh ke kanan. Kemudian penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang sampai kembali lagi ke pemegang awal. Peragakanlah gerakan seperti gambar tersebut. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan menjadi pemenang. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Mereka menggunakan simpai. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Mereka menggunakan galah untuk memetik jambu. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Simpai berbentuk lingkaran dan galah berbentuk tabung. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai dan galah termasuk benda padat. Bacakan teks berikut ini, judulnya Benda Padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya. Bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku tetap. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Apa simpulanmu? Bentuknya dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Coba perhatikan tabel berikut ini. Coba kalian lihat yang nomor 1. Nama benda adalah kursi. Termasuk
benda padat atau bukan? Ya, termasuk benda padat. Kemudian nomor 3, minyak. Nama benda meja. Minyak termasuk benda padat atau bukan? Benda padat atau benda bukan padat? Termasuk benda padat. Ya, termasuk benda bukan padat. Kemudian nomor 4, vas bunga. Vas bunga termasuk benda padat. Nomor 5, televisi. Termasuk benda padat. Kemudian nomor 6, air putih. Termasuk bukan benda padat. Nomor 7, piring. Termasuk benda padat. Kemudian nomor 8, gelas. Nah, gelas termasuk? Ya, juga termasuk benda padat. Nomor 9, sendok. Sendok juga termasuk benda padat. Nomor 10, penggaris. Ya, penggaris juga termasuk benda padat. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, termasuk yang mana anak-anak? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Ya, jawabannya adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang kedua yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, termasuk yang mana anak-anak? Ya, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian nomor 3, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, termasuk yang mana? Nah, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian sikap yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, termasuk yang mana anak-anak? Ya, termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian sikap yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang ini termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Kemudian yang kedua, tidak curang saat bermain. Ya, selanjutnya apa lagi anak-anak? Ya, merapikan mainan setelah bermain. Kemudian selain itu apa? Tidak masuk kamar tanpa izin. Kemudian apalagi? Masuk ke rumah teman dengan mengucapkan salam. Nah, kemudian ada lagi? Ya, bermain jangan lupa waktu. Kalau waktu belajar ya, segera pulang untuk belajar. Ya, kemudian kalau waktunya sholat juga segera pulang untuk sholat. Selain itu apalagi anak-anak? Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu ya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat belajar, tetap semangat dalam mengaji, menghafal, doa dan hadis di rumah ya. Ya, cukup sekian dari bulan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.